Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah Bu Guru. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu bersemangat ya. Amin. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Hari ini insya Allah kita akan memasuki subtema yang terakhir, yaitu subtema keempat tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, sebelum ke subtema yang terakhir, coba Bu Guru mau tanya nih, kira-kira siapa ya yang masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Kira-kira kita sudah belajar tentang apa saja ya? Masya Allah, iya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di lingkungan rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Alhamdulillah. Nah, coba apa sih pengertian dari kewajiban? Ada yang masih ingat? Iya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Kalau hak apa? Iya, kalau hak adalah sesuatu yang pantas kita terima. Jadi kira-kira antara hak dan kewajiban itu terlebih dahulu yang harus dikerjakan yang mana? Iya, kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban dulu, baru kita boleh menuntut hak atau meminta hak kita. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak sudah paham ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan masuk subtema 4, yaitu kewajiban dan hak sebagai warga negara. Iya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Nah, yang pertama, dengan membaca, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks tentang masalah lingkungan, anak-anak dapat menuliskan masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati masalah dalam cerita, diharapkan anak-anak dapat menentukan 2 bilangan cacah yang hasil baginya sudah diketahui dengan tepat. Dan yang keempat adalah dengan mengamati contoh, anak-anak diharapkan dapat membuat 2 bilangan cacah yang hasil baginya ditentukan sendiri dengan tepat. Nah, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, tadi kita sudah mengulas sedikit ya tentang apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa itu kewajiban, apa itu hak. Nah, coba nih sekarang kita amati bersama. Nah, di sini ada apa ya? Ada gambar siapa ini? Iya, ada Siti, kemudian Beni, terus Udin dan Edo. Iya, apa yang sedang mereka lakukan? Iya, mereka mengenakan pakaian adat masing-masing ya, dan memegang bendera merah putih. Ada yang tahu bendera merah putih itu apa sih? Iya, bendera negara kita, yaitu negara Indonesia. Masya Allah, yang menandakan bahwa kita bangsa Indonesia itu adalah salah satunya adalah bendera kita, yaitu bendera
merah, putih. Nah, aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Nah, aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku dapat tinggal di lingkungan yang aman. Aku dapat bersekolah dengan gembira, dan di dekat rumahku pula ada klinik dan tempat ibadah yang sangat berguna serta sangat aku butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa saja sih kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia? Iya, yang pertama adalah mentaati peraturan. Iya nak, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, pasti ada yang namanya peraturan. Ya, peraturan itu adalah sesuatu yang harus kita taati bersama. Kita buat bersama, kita taati bersama untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Iya. Kemudian yang kedua, kira-kira apa ya kewajiban kita sebagai warga negara? Iya, Masya Allah. Yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan. Iya, Allah telah mengkaruniakan kepada kita alam lingkungan yang luar biasa, yang memberikan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menjaganya. Menjaga adalah kewajiban kita bersama. Nah, insya Allah dengan menjaga dengan baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa menikmati hasil alam dengan baik, kemudian kita juga bisa hidup dengan nyaman, ya. Kemudian kewajiban yang ketiga apa kira-kira? Iya, kita wajib mengikuti pendidikan dasar, ya. Bahwa kita tahu di negara kita juga menganut ada peraturan yang namanya pendidikan dasar yang harus diselesaikan atau diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia, ya. Kemudian kewajiban yang lain adalah membayar pajak. Nah, kita wajib membayar pajak ini, insya Allah nanti juga akan kembali kepada kita, yang biasanya digunakan ketika kita menggunakan fasilitas umum. Nah, itu semua juga salah satunya dari hasil pajak tadi dimanfaatkan untuk pemeliharaan fasilitas umum. Nah, dari sini kita bisa mengetahui. Nah, sebelum kita menuntut hak kita, maka kita harus melaksanakan atau menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu, ya. Iya. Nah, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tadi telah disebutkan bahwa salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga kelestarian lingkungan. Nah, lingkungan hijau. Nah, di sini Dayu ingin bercerita nih tentang lingkungan di tempat tinggalnya, di sekitar rumahnya. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon yang rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa sangat panas. Dayu pun menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Akhirnya Dayu pun berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, bagaimana ya teman-teman agar
lingkungan sekolah kita menjadi sejuk, supaya kita juga nyaman ketika lewat di sekitarnya. Kemudian kita juga ketika kita bermain di sini. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru pun mendukung keputusan anak-anak yang luar biasa. Nah, dari cerita Dayu, kira-kira apakah anak-anak menemukan sebuah permasalahan? Nah, jika iya, coba tunjukkan mana yang termasuk permasalahan dan kira-kira bagaimana ya cara penyelesaiannya? Masya Allah, iya. Nah, di sini kita sudah menemukan sebuah permasalahan. Salah satunya adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang. Iya, ini adalah salah satu contoh permasalahan. Nah, ketika ada masalah tentunya kita harus berpikir untuk menyelesaikannya. Bagaimana ya cara penyelesaiannya supaya jalan di depan sekolah Dayu tidak gersang lagi? Nah, caranya adalah mereka sepakat dengan hasil diskusi mereka, yaitu untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Ini adalah salah satu penyelesaiannya ya. Jadi dari sini dari cerita Dayu kita sudah belajar untuk menemukan sebuah permasalahan dan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Alhamdulillah. Nah, setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Nah, lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, coba sekarang kita bantu Dayu yuk teman-teman. Kira-kira berapa ya pohon angsana yang harus disediakan? Kemudian setiap kelurahan mendapatkan berapa? Nah, tadi sudah diketahui bahwa banyak kelurahan di Kecamatan Dayu itu ada 10. Sekarang kita cari tahu dulu banyak bibit yang harus disediakan kira-kira berapa ya? Nah, pertama itu ya kita akan menentukan banyak bibit. Banyak bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Kira-kira berapa? Oke, boleh. Iya. Misalkan 100. Oke. Kemudian langkah kedua adalah tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah banyak bibit tadi dibagi dengan banyak kelurahan. Banyak bibit ada berapa? Iya, ada 100. Kemudian banyak kelurahan ada 10. Jadi kita bagi 100 dibagi 10, maka hasilnya adalah 10. Jadi jatah pohon tiap-tiap kelurahan adalah 10. Nah, sekarang coba nih giliran anak-anak. Coba tentukan kemungkinan yang lain ya. Coba cari bilangan yang habis dibagi 10 kira-kira berapa. Oke? Selamat mencoba. Nah, setelah itu nanti anak-anak coba buat cerita seperti cerita Dayu dan bibit pohon angsananya. Anak-anak bisa membuat cerita yang serupa dengan cerita Dayu. Kalian tentukan banyaknya kelurahan, kemudian banyak bibit pohon yang ada di kecamatan ya. Kemudian tentukan jatah setiap kelurahannya ya.
Tidak bibit pohonnya, misalkan bibit pohon yang lain selain pohon angsana boleh. Kemudian jumlah kelurahannya misalkan akan kalian sesuaikan dengan kelurahan yang ada di kecamatan kalian juga boleh. Intinya kita belajar membuat cerita yang serupa dengan cerita Dayung. Oke, selamat mencoba. Nah, alhamdulillah ternyata hari ini kita sudah belajar banyak hal ya nak ya. Iya, kira-kira apa ya yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, dari awal tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Iya, ada beberapa hal kewajiban kita sebagai warga negara ya tadi ya. Ada 4 di antaranya, namun masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga kelestarian lingkungan ya. Jadi lingkungan sekitar merupakan karunia Allah SWT yang wajib kita syukuri. Menjaga lingkungan menjadi salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, semua harus ikut bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan ini. Insya Allah dengan kita menjalankan kewajiban kita menjaga kelestarian lingkungan, kita pun akan mendapatkan hak kita. Kita akan dapat menghirup udara yang sejuk, kemudian kita dapat tinggal dengan nyaman, kita juga dapat menikmati hasil bumi, dan kita pun dapat hidup dengan sehat. Kewajiban kita dalam menjaga lingkungan sekitar tersebut pun sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 6, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ini Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, ketika kita dapat berbuat baik, kita tidak berbuat kerusakan, maka insya Allah rahmat Allah amat dekat kepada kita semua. Ketika kita berbuat salah, maka bersegeralah kita untuk berdoa dengan penuh rasa takut dan memohon ampunan kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah tinggal tugas ya. Tugas kita hari ini kita kira apa? Iya, setelah kita belajar bersama, membahas banyak hal, kemudian kita sudah berlatih bersama. Selanjutnya tugas anak-anak hari ini adalah kegiatan berdiskusi. Iya, anak-anak hari ini insya Allah akan berdiskusi dengan ayah dan bunda. Apa ya yang akan kita diskusikan? Yang pertama, apakah kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk, bersih, dan nyaman? Kemudian apa yang kira-kira menjadi masalah di tempat tinggalmu dan bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian berikan sarannya, boleh berdiskusi dengan ayah dan bunda. Tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tematik halaman 142. Kalian tuliskan di situ permasalahannya apa, kemudian cara penyelesaiannya bagaimana. Alhamdulillah, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan anak-anak bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa
ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menemani anak-anak dalam belajar. Kemudian jangan lupa ketika anak-anak minta tolong pun berbicara dengan bahasa yang sopan dengan kata minta tolong. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak ibu guru yang solih dan solihah bisa menerapkannya semua dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat. Sekian dari ibu guru. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.